Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Oke, sebelum menginjak ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cika Ayu Alivia dengan NIM 4121041. Perkenalkan, nama saya Ayu Milasari dengan NIM 4121043. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 4121091. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, ada biografi Aristoteles. Yang kedua, teori keadilan menurut Aristoteles. Yang ketiga, menurut pendapat kelompok kami mengenai teori keadilan Aristoteles. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang biografi singkat dari Aristoteles. Beliau lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, Chalcidice, meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi. Beliau hidup di era filsafat kuno. Aristoteles mengikuti aliran Aristotelianisme. Beliau juga minat utamanya pertama yaitu di fisika, yang kedua yaitu di metafisika, ketiga puisi, 4 teater, 5 musik, 6 retorika, 7 politik, 8 pemerintah, 9 etika, 10 biologi. Aristoteles adalah seorang murid dari Akademia Plato. Tentu ia adalah murid Plato. Ia adalah filsuf Athena sama seperti Plato dan Socrates. Sama seperti gurunya, Aristoteles juga menulis. Bahkan ia menulis berbagai macam kajian ilmu pengetahuan. Tercatat ratusan karya tulis Aristoteles yang berhasil dilestarikan. Meskipun hanya pemikiran-pemikiran yang berupa kajian umum, pemikiran Aristoteles yang paling umum dikenal diantaranya yaitu logika, keadilan, sistem pemerintahan, etika, hingga konstitusi. Aristoteles dapat dikatakan unik karena pemikirannya kerap berlawanan dengan pemikiran gurunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran Aristoteles. Yang paling umum dikenal diantaranya logika, keadilan, sistem pemerintahan, etika, hingga konstitusi. Selanjutnya, pemikiran keadilan Aristoteles. Keadilan adalah salah satu konsep yang paling identik dengan Aristoteles. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan ialah sebuah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit, yang bisa diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan merit, apa yang menjadi haknya. Terdapat 4 jenis keadilan yang paling umum kita ketahui dari Aristoteles. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang dengan melihat jasa-jasanya. Contoh, tarif kendaraan umum baik darat, laut, dan udara. Contoh yang kedua, nilai IPK mahasiswa, dan contoh yang terakhir, gaji karyawan di suatu perusahaan sesuai tingkat jabatan. Yang kedua yaitu keadilan kumutatif, yaitu memperlakukan seseorang sama rata dengan tidak melihat jasa-jasanya. Contohnya, penentuan seragam sekolah SMA atau SMK. Contoh yang kedua, pemberian sanksi pelanggaran hukum. Contoh yang ketiga, hak sebagai mahasiswa memiliki fasilitas yang sama. Keadilan yang ketiga yaitu konvensional, yaitu perbuatan apabila seseorang telah menaati peraturan perundangan atau kesepakatan yang berlaku. Contohnya undang-undang lalu lintas. Contoh yang kedua, tata tertib kampus. Dan yang terakhir, membayar pajak.
Keadilan yang keempat yaitu kodrat alam. Kodrat alam yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan jika sesuai dengan ketentuan kodrati atau aturan alam. Contohnya menikah dengan lawan jenis, orang baik dengan sesama maka akan diperlakukan baik juga dengan sekitar. Dan yang terakhir, hutan tanpa reboisasi akan banjir dan krisis air. Materi yang selanjutnya yaitu pendapat kami mengenai teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut kelompok kami setuju dengan ide yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa keadilan adalah sebuah sifat yang membagi sesuatu dengan sama atau adil. Karena dengan adanya keadilan juga dapat menjamin suatu negara diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, budaya, sosial maupun politik. Adapun contoh mengenai keadilan menurut kelompok kami yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, harus bersikap yang selalu menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kelayakannya. Yang kedua, menyelesaikan sesuatu dengan damai. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama melalui musyawarah mufakat. Yang keempat, selalu mengambil kebijaksanaan di atas perbedaan pendapat. Yang kelima, musyawarah harus dilandasi dengan kejujuran. Oke, berhubung semua materi sudah disampaikan, kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.